Haleluya. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Menang mengatasi strategi iblis yang mencoba menjatuhkan kita. Karena iblis itu maunya kita semuanya gak masuk sorga. Maunya iblis itu semua kita ini rusak hidupnya. Kacau hidupnya. Itulah maunya iblis. Itu sebabnya kita harus mengetahui strategi iblis di akhir zaman ini. Supaya kita bisa mengalahkannya. Yang mau mengalahkan strategi iblis katakan saya. Kita dengarkan sungguh-sungguh, amin. Lukas 4 ayat 13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, kita tahu itu adalah pencobaan iblis terhadap Yesus. Apa yang dilanjutkan kata firman Tuhan ini? Ia mundur daripadanya. Iblis mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa iblis itu mempunyai waktu yang khusus dan baik baginya. Iblis tahu kapan kesempatan dan bagaimana waktu yang tepat untuk datang merusak kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita harus mengenali strateginya. Atau saat-saat yang menjadi peluang baginya. Yang menjadi kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Beberapa strateginya yang mencoba menjatuhkan anak-anak Tuhan pada zaman ini kita lihat. Yang pertama, kesibukan. Kesibukan yang akhirnya kita tidak punya waktu lagi untuk berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Sibuk itu berasal dari bahasa Inggris, busy, kata orang barat ya. B-U-S-Y, B-U-S-Y. Jadi kalau disingkat dari kata being under Satan yoke. Ya, artinya berada di bawah kuk setan. Nah, iblis akan membuat semua kesibukan itu begitu masuk akal. Agar kita tidak merasa terlalu bersalah saat kita terpaksa harus mengorbankan waktu-waktu yang semestinya kita sediakan bagi Tuhan. Mungkin pernah saudara mendengar perihal konferensi setan. Ini sudah saya dengar beberapa puluh tahun yang lalu. Dari seorang hamba Tuhan dari luar negeri ya. Dan sepertinya sampai hari ini benar-benar terjadi. Apa kira-kira konferensi setan tersebut? Dalam konferensi para roh jahat sedunia, pemimpin iblis memberi sambutan kepada semua ante-antenya, kepada semua anggota-anggotanya demikian. Dikatakan begini, kita tidak dapat menghentikan orang-orang Kristen untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang ke gereja. Walau kita tahu 2 tahun terakhir karena pandemi banyak juga anak-anak Tuhan tidak ke gereja, tetapi gereja tetap aktif. Amin saudaraku. Dikatakan kita tidak dapat membuat mereka berhenti membaca Alkitab. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu. Yakni kita dapat menghambat hubungan dan pengalaman pribadi mereka dengan Yesus. Kenapa? Jika mereka berhasil membina hubungan pribadi dengan Yesus dalam doa dan merenungkan firman, maka kuasa kita terhadap manusia akan hancur. Kata pemimpin iblis tersebut. Jadi, biarkan mereka pergi ke gereja. Biarkan mereka jadi fanatik dengan gereja mereka. Biarkan mereka membaca Alkitab. Tetapi alihkan perhatian mereka. Agar mereka tidak dapat punya hubungan pribadi dengan Yesus. Lalu anggota-anggotanya menjawab, bagaimana kita harus melakukannya? Anggotanya bertanya, apa yang dikatakan pemimpin mereka itu? Buat mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak penting bagi hidup mereka. Dan ciptakan cara-cara untuk menyita pikiran mereka.
Yakinkan mereka untuk bekerja lebih lama, 7 hari dalam seminggu. Buat mereka tidak membagi waktu bagi keluarganya, bagi anak-anak mereka, sehingga rumah tangga mereka terpecah. Pengaruhi mereka agar suara roh Tuhan tidak lagi terdengar di telinga mereka. Pikat mereka untuk selalu sibuk dengan televisi, handphone, komputer mereka, dimanapun mereka berada. Penuhi pikiran mereka dengan berita 24 jam. Banjiri handphone mereka dengan harapan-harapan kosong. Bahkan biarkan mereka menikmati rekreasi yang berlebihan. Sehingga pulangnya mereka akan capek, rugi, dan kembali stres. Jika mereka pergi ke persekutuan gereja, libatkan mereka dalam gosip, permainkan emosi mereka. Biarkan mereka aktif di gereja, tetapi sibukkan mereka agar mereka tidak sempat berdoa, meminta kekuatan dari Yesus, tetapi berjalan dengan kekuatan sendiri. Dan itu nyata. Itu konferensi roh jahat. Dan mereka lakukan tugasnya, membuat orang Kristen sibuk, dan sibuk. Sehingga tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Sehingga tidak punya waktu berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Ini sudah puluhan tahun saya dengar dan benar-benar terjadi. Jika saudara menyadari, jika kita menyadari bahwa kesibukan kita selama ini ternyata sudah membuat kita jauh dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mau instan saja, doa mau instan, ibadah mau instan, baca firman mau instan, melakukan pelayanan mau instan. Maka mari kita minta agar Yesus kembali mengisi hati kita dengan kasih yang mula-mula. Haleluya. Kita perlu belajar dari kisah Maria dan Marta. Tuhan Yesus berkata, lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Apa dikatakan di sini? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam budaya Yahudi kala itu, setiap tamu istimewa yang datang harus disambut seperti yang dilakukan Marta. Itu wajar. Tetapi Tuhan membalikkan aturan manusia. Seolah-olah mengatakan bahwa duduk dan mendengarkan dia bicara itu merupakan perlakuan istimewa bagi tamu tersebut. Bukan justru dengan disuguhkan ini dan itu. Sama seperti kalau kami datang bertamu kepada rumah jemaat. Saya sangat suka kalau yang dijumpai tersebut duduk dulu untuk bicara. Nanti tentang minum dan ini itu belakangan. Haleluya. Itu lebih enak daripada sibuk tapi gak ada waktu untuk bicara. Amin. Karena kami datang ke rumah Bapak Ibu Saudara bukan untuk makan, haleluya. Tapi untuk bicara, untuk fellowship. Makannya boleh belakangan, gak salah. Amin. Gak salah, tapi jangan justru itu yang terutama. Nah itulah maksud Yesus. Salah mengatur prioritas akan menyebabkan kita berada dalam perangkap iblis. Sibuk tapi lupa membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan akan membuat kita menjauh dari kebenaran. Keadaan seperti inilah yang iblis paling sukai. Tuhan Yesus menegur Marta, perhatikan, bukan karena apa yang dilakukan Marta itu salah. Jadi jangan salah kita, amin. Yesus menegur Marta bukan karena apa yang dilakukan Marta itu adalah salah. Hanya saja
Kesibukannya itu bukanlah untuk yang utama. Dan Maria memilih yang utama itu. Itulah yang penting, amin. Karena Tuhan itu punya waktu-waktu. Itu sebabnya, saudaraku, sekarang saatnya duduk, dengar. Saudaraku, Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan, terlalu sibuk sehingga lalai bersekutu dengan Tuhan menjadi suatu peluang bagi iblis untuk menyerang anak-anak Tuhan dengan berbagai-bagai macam pencobaan. Dan sekali ia mendapat peluang untuk bisa masuk, ia akan menciptakan kekacauan dalam hidup manusia itu. Hanya apabila kita merawat dan memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka celah iblis itu bisa tertutup dan iblis tidak mendapat peluang untuk masuk dan membuat huru hara dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sesibuk apapun, apa saudaraku? Jangan lupa untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Karena itulah roh zaman ini. Strategi iblis merusak banyak umat Tuhan. Perhatikan, kita tidak akan pernah memiliki waktu dengan Tuhan sampai kita membuat komitmen menyediakannya. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Kami pun sebagai hamba Tuhan bisa terjebak di situ. Haleluya. Jadi kita tidak akan pernah memiliki waktu dengan Tuhan walau kesibukan kita itu baik. Sampai kita benar-benar mau berkomitmen menyediakannya. Kita bisa bela diri. Aku lakukan baik. Aku capek. Sudahlah Tuhan. Lalu berdoa hanya 1-2 menit. Kita merasa sudah orang Kristen yang hebat. Itu jebakan iblis. Itu strategi iblis. Punyai komitmen. Amin. Sediakan waktu. Corrie ten Boom, seorang pahlawan wanita Belanda, pernah berkata begini. Jika iblis tidak bisa membuat Anda menjadi orang jahat, memang gak jahat, ia akan menggoda Anda menjadi orang sibuk. Perhatikan. Itu kata pahlawan Belanda tersebut. Saya ulang. Jika iblis tidak bisa membuat Anda menjadi orang jahat, bagaimanapun dia akan menarik semua orang menjadi pengikutnya. Jahat seperti dia, yaitu melawan Tuhan. Berontak pada Tuhan, gak percaya lagi pada firman. Itu mau dia tarik sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita gak berhasil dibuatnya jadi orang jahat, tapi dia akan tetap menggoda agar kita menjadi orang sibuk. Jadi tidak bisa bersekutu dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa strategi iblis yang bisa merusak, menjatuhkan anak-anak Tuhan? Iri hati. Senang melihat orang lain lebih rendah dan susah melihat orang lain lebih baik. Itu adalah orang yang iri hati. Dan itu merupakan strategi iblis menjatuhkan hidup seseorang. Siapa contohnya di Alkitab? Alkitab menceritakan bahwa pada waktu Saul dan Daud kembali dari perang melawan orang Filistin, sejumlah wanita menyambut mereka dengan nyanyian dan tari-tarian. Apa nyanyian mereka? Mereka bernyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengarahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Mendengar itu, bangkit amarah Saul dengan sangat. Alkitab menuliskannya, dan mulai hari itu ia iri dan dengki terhadap Daud.
Dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Dan ayat 10-11-nya menuliskan, keesokan harinya berkuasalah roh jahat atas Saul. Dan Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud. Jangan panas hati kalau orang lain lebih diberkati dari kita. Tetapi rindu kalau dia diberkati, saya pun bisa diberkati. Jangan buat cara supaya orang itu tidak diberkati. Haleluya. Pada saat hati panas karena orang lain lebih berhasil, itu sedang membuka celah bagi masuknya roh jahat untuk merusak kehidupan lebih jauh lagi. Sudah sering terbukti bahwa di mana-mana iri hati tidak pernah mendatangkan kebaikan apapun. Itu hanya mengundang setan-setan untuk masuk dan tinggal dalam hati manusia dan merusak diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu, tidak perlu iri terhadap orang lain. Haleluya. Yang ketiga, menyombongkan diri. Siaku kita dikikis, amin. Paulus mendefinisikan bahwa sombong adalah memandang atau menilai diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Apa dia katakan dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 7 begini? Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Lanjutnya, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ada lahir bawa emas di sini? Ada lahir bawa alpat? Maka dikatakan di sini, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ada lahir bawa rumah gedung? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa kau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Kata Paulus. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Karena kesombongan adalah strategi iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Yesus berkata kepada Simon dalam Lukas 22, 31, 33. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa, perhatikan ya. Yesus yang berdoa, tapi Simon Petrus jatuh juga. Kalaupun Rehat Bonke menopangkan tangan di atas kepala kita, kalau kita sombong jatuh juga. Haleluya. Dari sini kita belajar. Aku berdoa. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur juga. Tetapi Petrus menjawab, inilah kesombongannya. Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Pernyataan Simon ini mewakili keangkuhan yang terselubung dalam hatinya. Sama seperti yang dicatat oleh Markus. Bahwa Petrus berkata dalam Markus 14 ayat 29, biarpun semua tergoncang imannya, aku tidak. Tapi itu dikatakannya dengan kekuatannya sendiri. Bukannya dia berlutut di hadapan Tuhan dan merendahkan diri, jangan tinggalkan aku Tuhan. Enggak. Di sini ia telah memandang dirinya melampaui apa yang ada. Sehingga walaupun Yesus telah berdoa kepada Bapa agar Simon tetap kuat dalam imannya, namun keangkuhannya, perhatikan, keangkuhannya membuka celah lebar-lebar sehingga iblis masuk dan menjatuhkannya. Akhirnya semua kita tahu, Petrus menyangkal Yesus 3 kali berturut-turut. Haleluya. Bahasa sehari-harinya gini, jangan sok kuat. Orang yang gak mau berdoa, orang yang merasa gak berdoa pun bisa, gak beribadah pun bisa, gak baca firman pun bisa, itu yang sok kuat. Mari merendahkan diri. Tanpa kau Tuhan, aku tidak bisa, amin. Jadi, apabila kita lebih dari yang lain, itu karena Tuhan memberkati. Apabila kita lebih dari yang lain, itu karena Tuhan memberkati. Jangan berlagak seolah-olah itu karena kekuatan kita memperolehnya.
Apabila kita pandai, muda-mudi, remaja. Apabila kita pandai, berhasil, cum laude, itu karena Tuhan memberi hikmat. Jangan menilai diri lebih pintar dari orang lain. Dengan demikian, strategi iblis tidak berhasil menjatuhkan kita. Yang keempat, dendam atau marah yang berlarut-larut, itu strategi iblis. Paulus mengingatkan dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27, dikatakan begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Gimana sih marah gak berdosa ya? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Kalau malam marahnya, matahari kan udah terbenam. Jadi gimana itu? Sebelum tidur paling tidak luruskanlah dengan Tuhan. Haleluya. Bilang sama Tuhan gini, memang aku marah Tuhan, tapi sekarang aku mau tidur, kuampuni semua orang yang bersalah. Haleluya. Saudaraku, mati-matian mempertahankan sakit hati, sehingga terus meniup amarah seperti nyala api yang harus terus berkobar, adalah strategi iblis untuk hadir dalam diri seseorang dan menggocoh dengan berbagai masalah. Dan sadar akan hal ini, Paulus tegas mengingatkan jemaat di Korintus. Kenapa diingatkan Paulus? Dalam 2 Korintus 2 10 sampai 11 dikatakan, ampunilah apapun itu, kata Paulus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi iblis itu jahat. Dia akan membuat kita berkobar-kobar dengan amarah kita, dengan dendam kita, sehingga dia bisa suka hati mengerjai hidup kita. Mungkin saudara berkata, aku tahu itu. Aku tahu firman Tuhan itu. Tapi aku punya alasan yang kuat untuk tetap marah kepadanya. Itu kata kita. Aku tahu semua itu. Tapi perhatikan, lihat Tuhan, aku punya alasan yang kuat untuk tetap marah padanya. Itu membuat kita menjadi marah, sakit hati, kecewa, kepahitan. Kenapa? Dalam 2 Korintus 2 itu, karena kita, saudaraku, menilai ego atau harga diri kita. Di sini letak kita tidak rela untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kita mengarahkan semua tindakan sakit hati yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, bukan saja pada apa yang dilakukannya, tapi kita menghubungkannya dengan harga diri atau ego kita. Maka seringkali kita merasa sangat terluka dan sulit memaafkan orang lain. Ingat, itu strategi iblis. Jadi, untuk mengalahkan strategi iblis yang merugikan kita, maka ubah terlebih dahulu pandangan kita mengenai harga diri kita. Jangan meletakkan nilai diri kita ditentukan orang lain. Kalaupun orang lain bilang, kau enggak baik, kau jahat, kau ini, kau itu, bukan itu nilai diri kita. Haleluya. Nilai diri kita seharga darah Yesus. Dengan demikian, kita tidak berlarut-larut dalam kemarahan. Karena ketika kita berlarut-larut dan kemarahan, disitulah kesempatan bagi iblis menjatuhkan kita. Sekali lagi ingat, jangan buat nilai dirimu seharga apa kata orang, tapi dirimu seharga darah Yesus. Haleluya. Nomor 2 terakhir, masih sabar? Kalaupun dicabik-cabik hati kita, yang penting tulus di hadapan Tuhan. Saya tidak mau menyanjung-nyanjung saudara, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, tapi enggak tahu jalannya. Hari ini patahkan strategi iblis supaya berkat itu turun. Nomor 2 terakhir, merencanakan sesuatu yang tidak baik dalam hati. Kalau bahasa kasarnya sih jahat, tetapi bahasa halusnya yang tidak baik, samanya itu. Memikir-mikirkan sesuatu yang tidak baik dalam pikiran akan merambat ke dalam hati.
dan menjadi suatu rencana jahat yang diam-diam bercokol dalam hati. Ini menjadi kesempatan besar bagi iblis untuk masuk dan merusak kehidupan. Lihat saja Ananias dan Safira. Suatu hari mereka menjual sebidang tanah lalu merencanakan yang jahat dalam hati mereka. Apa itu? Mereka menyembunyikan sebagian hasil penjualan itu dan hanya menyerahkan sebagian saja kepada para rasul. Perhatikan, mereka berdua suami istri sepakat untuk bohong. Bapak ibu suami istri sini jangan sepakat melakukan yang tidak baik. Sepakatlah melakukan yang baik. Haleluya. Kalau istrimu salah, tegur sesuai firman. Kalau suamimu salah juga tegur sesuai firman. Jangan malah dikompor-kompori. Ibu si anu itu beginilah. Datang pula suaminya. Iya memang kurang ajar itu. Jadi kompor kan. Tadi ini hanya kompor biasa. Udah masuk kompor gas. Jangan. Pelajaran Ananias Safira. Kalau suami salah, istri jangan ikut salah. Ini suami si Ananias salah, ikut-ikutan si Safira juga. Kalaulah dia tahu Ananias mati karena sudah berbohong, harusnya kan dia bisa belajar. Ya, tetapi enggak, ikut juga dia. Mereka berdua sepakat, inilah semua hasil tanahnya. Tapi Petrus mengetahui rencana jahat mereka dan mengatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Mengapa engkau merencanakan perbuatan tidak baik dalam hatimu? Dalam Kisah 5 ayat 3-4. Rencana yang tidak baik yang disembunyikan dalam hati. Memang orang lain gak tahu. Bisa saja siapapun gak tahu. Tetapi itu tidak pernah luput dari pengamatan setan. Karena dia berjalan keliling mengamati. Itu tidak terluput dari pengamatan iblis. Persis pada saat seseorang menimbang-nimbang sesuatu yang tidak baik dalam hati. Dengan pikiran. Lalu mulai merencanakannya. Iblis melihatnya. Dan ia segera mendapat peluang untuk melangkah masuk. Lalu mendorong dengan dusta-dustanya. Sampai menggelapkan mata rohani orang tersebut. Lihat. Sampai menggelapkan mata rohani orang tersebut. Kalau ada orang sudah kita layani, tetap gak ngerti, ini dia. Saya dapat pengertiannya. Iblis menggelapkan mata rohaninya. Dan kalau mata rohani sudah gelap, Yesus pun datang, doanya gak akan dijawab. Betul? Simon Petrus tadi. Aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Tapi karena Petrus lebih patuh pada suara iblis, gugur juga imannya. Saudaraku, oleh sebab itu, perhatikan strategi iblis. Karena dia menyukai, setan menyukai rencana tidak baik itu. Iblis akan hadir di sana sebagai motivator. Dan juga sebagai sponsor rencana tersebut. Ia akan desak-desak untuk segera menggelar rencana itu. Wah, lanjutkan katanya. Dia akan segera meluluskannya dan membuat itu menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, kalau ada terbertik sedikit aja hal yang tidak baik, langsung bertobat. Dengan demikian iblis tidak mendapat celah merugikan kita. Yang terakhir strateginya, hati yang kosong atau tidak terisi. Kalau kita baca Matius 12:43-45, di situ diberitahukan kepada kita bahwa jika kita membiarkan hati kita kosong dan tidak terisi, maka iblis akan menjadikannya sebagai tempat tinggalnya. Bukan saja hanya bagi satu roh jahat, tapi sekumpulan roh jahat. Alkitab memerintahkan kita untuk mengisi hati kita dengan Yesus sendiri dan janji firman-Nya. Amin. Yohanes 15 ayat 5 berkata, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak.
Dan Mazmur 19 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Perhatikan, menjadikan Yesus Raja yang bertahta dalam hati kita dan menyimpan firman-Nya dalam hati kita, janji-janjinya dalam hati kita, mencegah kita dari dusta iblis yang menyebabkan kita berdosa. Biarlah Yesus bertahta di hati kita, men. Jangan siaku kita. Jangan malah iblis. Mengisi hati dengan kewaspadaan. Amsal 4:23 semua kita tahu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah hati-hati. Harus senantiasa dijaga dengan sikap berhati-hati. Kenapa? Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Saudaraku, jangan pernah biarkan 1 detik saja pun kesempatan pada iblis. 1 detik pun jangan. Haleluya. Bisa saja tadinya baik-baik semua. Oh, sukacita semua. Ada 1 detik celah, dia bisa masuk. Maka jangan beri kesempatan, amin. Waspada. Haleluya. Semua kita belajar, amin. Dan isi dengan sukacita. Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang apa ini? Tetapi, nah apapun yang jadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, jangan pernah patah semangatmu. Isilah hati dengan sukacita selalu, bukan dengan sungut-sungut, amin. Dan isi hati dengan perkataan nasihat, baik nasihat orang tua kita, nasihat pemimpin rohani kita. Jangan anggap biasa. Sebab Amsal 4 ayat 20-22 berkata begini, sama-sama kita baca. Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan. Mau sehat seluruh tubuh saudara? Perhatikan nasihat, amin. Baik nasihat firman, nasihat orang tua yang baik. Nasihat-nasihat yang baik tidak saja mendatangkan kebaikan bagi kita, tapi juga menahan kita untuk tidak terjerumus ke dalam berbagai hal buruk lainnya. Biarlah kita menyadari betapa penting menjaga hati dan pikiran kita senantiasa selaras dengan pikiran dan hati Yesus. Itu kata Filipi 2 ayat 5 menutup firman Tuhan ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Hanya itu yang bisa memampukan kita mengatasi dan mengalahkan semua strategi iblis. Jadi kesimpulannya, mari kenali semua strategi iblis yang mencoba menjatuhkan kita dan menanglah mengatasinya dengan tetap punya hubungan pribadi dengan Yesus. Jangan buat iblis untung. Jangan beri kesempatan pada iblis. Sebab kita tahu maksudnya. Mari penyanyi pemusik, mari kita bangkit berdiri. Apa maksud iblis? Menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sebabnya karena kita tahu maksudnya, mari kenali strateginya, atasi dia dengan selalu punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus.